eksploitasi sumber daya alam dan mineral telah dinikmati lebih dulu oleh negara-negara maju. Sementara itu, negara-negara berkembang hanya menerima dampak perubahan iklim dari eksploitasi tersebut. Untuk itu, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-15 atau COP15 pada tahun 2009 telah mencatatkan komitmen negara-negara maju dalam pembiayaan iklim di negara-negara berkembang. Komitmen yang disepakati di Copenhagen tersebut terus dihitung secara matang, difinalisasi dan disetujui menjadi Paris Agreement pada 2016 silam. Artinya, telah 14 tahun sejak perjanjian ini diinisiasi, negara maju berkomitmen membantu pendanaan perubahan iklim sebesar 100 miliar dolar Amerika atau senilai 1,5 kuadriliun rupiah per tahun. Namun hingga kini realisasinya nihil. Negara berkembang hanya mendapatkan dampak kerusakan yang ditimbulkan, mulai dari peningkatan suhu bumi, gelombang panas yang sangat tinggi, bencana alam, hingga kekeringan, yang belakangan jadi biang kerok melonjaknya harga berbagai komoditas pangan. Ada sesuatu yang harus dia bangun akibat daripada rusaknya iklim ini. Dan kita harus memikirkan bagaimana insentif terhadap mereka yang ikut menanggung akibat dari kemajuan teknologi yang lebih dulu dinikmati oleh negara-negara maju atau negara teknologi dunia seperti itu. Tanggal 11 November 2023 lalu, suhu bumi mencapai rekor tertingginya selama 30 tahun, yaitu 2 derajat Celcius lebih panas dibandingkan suhu praindustri. Selain itu, perubahan pola curah hujan dan kekeringan menyebabkan gagal panen, khususnya di Indonesia. Akibatnya, terjadi kelangkaan berbagai komoditas pangan dan melonjaknya harga. Bahkan terjadi bencana kelaparan yang merenggut nyawa puluhan orang di Yahukimo, Papua. Untuk itu, DPR menagih komitmen negara-negara maju dalam COP28 yang diselenggarakan di Dubai beberapa waktu lalu. Pasalnya, alarm krisis perubahan iklim telah berbunyi. Negara berkembang tidak memiliki kemampuan anggaran, teknologi, maupun skill untuk menanggulangi hal ini. Karenanya, negara maju tidak boleh lari. Tidak semua negara memiliki resources. Kita juga ingin berkomitmen agar developed countries yang sudah memiliki komitmen, keinginan, sudah berjanji untuk memberikan climate fund yang nilainya setiap tahunnya 100 miliar US dollar, tentu mereka kita ingin untuk tetap memberikan komitmen dan dukungan. Kita sudah terlambat minimal 2 tahun dari komitmen itu. Dan tahun ini sudah mulai komitmen itu dipenuhi, tapi masih cukup banyak dan cukup besar kebutuhan dana. Dihitung itu minimal lebih dari 200 miliar US dollar setahun untuk mitigasi climate change. Selain itu, PBB menyebut perempuan merupakan kelompok paling rentan terdampak perubahan iklim. Pasalnya dari 1,3 miliar masyarakat miskin, 70%-nya merupakan perempuan yang sebagian besarnya menggantungkan ekonomi dari sumber daya alam yang terancam krisis iklim. Kebijakan publik juga masih belum berpihak pada perempuan, sehingga membatasi akses perempuan terhadap pelatihan, teknologi, hingga pembiayaan perbankan. Untuk itu, keterlibatan perempuan dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait perubahan iklim sangatlah penting. Parlemen perempuan itu ada dampak positifnya, yaitu adalah kecenderungan mereka untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih ada manfaatnya jangka panjang gitu, baik itu berkaitan mengenai sustainability atau sustainable growth, sustainable development, itu menjadi salah satu fokus para perempuan gitu. Di tengah keterbatasan anggaran, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin dalam memitigasi perubahan iklim. Berbagai hal ditempuh, termasuk mempercepat pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan di DPR agar target nol emisi karbon pada 2060 dapat dicapai. Namun, upaya ini membutuhkan pembiayaan jumbo, sehingga lagi-lagi komitmen negara maju terus dinanti. Untuk itu DPR meminta seluruh negara fokus memitigasi kerusakan bumi yang kian parah. Jangan lagi ada interupsi, termasuk perang yang menyebabkan upaya penyelamatan iklim terus terhenti.
menghambat upaya penurunan iklim, apalagi bicara tentang mereka yang rawan terhadap berbagai perubahan iklim, tetapi kita lihat ini seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Gaza, warga Palestina, jelas-jelas ini menghambat dan sangat ironis terjadi di tengah pembicaraan tentang perubahan iklim. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.